Selamat sore dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami hari ini dengan judul High Cloud Computing Backbone Technology. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alika Yosma Farilina yang akan menggantikan Kak Ica untuk memandu jalannya acara pada hari ini karena beliau kebetulan sedang berhalangan hadir nih teman-teman. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua narasumber hebat, yaitu Bapak dosen dan Kaprodi Sistem Informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Komputer dan juga Master Komputer. Juga di sini saya ditemani oleh Bapak Agusto Saverius selaku Cloud Engineer dari Cloud Kilat. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ihsan. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore Malika. Kedengeran suara saya? Kedengeran Pak, jelas sekali. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, Ya, luar Pak biasa. Ihsan ini kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, baik dan sehat. Mbak Lika sendiri gimana Mbak Lika? Alhamdulillah, sehat Pak. Ya, Alhamdulillah. Pak Ihsan nih, kalau boleh tahu kegiatannya atau kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa sih? Oke, kesibukan ini ada yang informal dan formal ya. Kalau misalnya Iya. informal sih jelas dikerjain nih sama Profono. Nah, ada orangnya nih di sini. Jadi dimintai publikasi ini itu dan sebagainya. Cuma kalau secara formal, memang dari ITT sendiri saat ini kan sedang proses akreditasi ya. Nah, jadi proses akreditasi itu memang ya lumayan menyita waktu ya gitu kan. Jadi itu memang banyak ke arah sana untuk proses akreditasi. Dan yang kedua adalah dari IT consulting sendiri gitu kan, saya memang punya IT consulting. Nah dari situlah yang ngurusin klien-klien itu. Cuma untuk pengajaran saat ini memang lagi libur ya ITTS untungnya. Jadi pas gitu ketika lagi akreditasi ternyata lagi libur, jadi agak lumayan ada spare kosong seperti itu Mbak Rika. Iya, ini kedengarannya lumayan capek juga nih ya. Semoga Bapak Ihsan selalu diberikan kesehatan dan juga Amin. kelancaran di setiap aktivitasnya begitu. Amin. The same goes to Mbak Alika ya. Iya, amin. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya mungkin saya akan beralih ke Pak Agusto. Halo Pak Agusto, selamat sore. Halo, selamat sore Dika. Iya, Pak Agusto, apa kabarnya nih hari ini? Baik, sehat nih. Iya, harus sehat terus dong ya Pak ya. Yes, semangat sore. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agusto, kesibukannya atau kegiatannya akhir-akhir ini tuh apa aja sih Pak? Ya, biasanya ngurusin existing klien yang berhubungan dengan cloud computing juga. Makanya tepat nih saya akan mempresentasikan berhubungan dengan cloud computing dan juga kadang-kadang juga ngurusin juga new client. Jadi kadang-kadang ada beberapa email masuk yang pengen tertarik sama cloud computing, nanti kita bisa bantu. Itu paling biasanya. Ya, lumayan pusing juga ya Pak ya. Ya. Semoga sama kepada Pak Agusto, saya berharap semoga Pak Agusto selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan aktivitasnya begitu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ihsan dan juga Pak Agusto. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor 1 Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu Bapak Ono Widodo Purbo, Master Engineer PhD. Iya, Bapak Ono, halo, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ono yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami pada hari ini. Kita langsung aja ya. Iya, Terima kasih boleh. banyak Mbak Silakan Alika kepada dan Pak Ono. teman-teman semua. Cepat, Terima kasih. Terima kasih banyak terutama buat Cloud Kilat yang sudah mau bersusah payah untuk menyelenggarakan webinar ini bekerja sama dengan ITTS. Ini jujur dulu nih, bukan rahasia dulu nih. Saya customernya Cloud Kilat sudah berapa tahun ya? Lupa. 7-8 tahun udah lama banget. Jadi ini termasuk apa ya barangkali awal-awal cloud di Indonesia ya Cloud Kilat ini awalnya dari dulu.
gitu. Susah ngomongnya lah. Infinis, itulah yang Pak Agusto tuh namanya ada Infins. Nah itu yang pertama kali, kemudian produknya Cloud Kilat, dan kemudian saya mulai pakai sampai hari ini. Jadi kalau Anda ngelihat Ono Center itu Cloud Kilat. Nah ini jujur, kemarin ngobrol lah saya sama Pak Michael, sama Pak Krisna segala macam. Saya kan di ITTS, gimana kalau kita bikin apa yang dikerjakan Cloud Kilat jadi bagian dari kuliah di ITTS gitu. Jadi jujur, sebetulnya antara saya sama Cloud Kilat saling ngerjain satu sama lain gitu. Sorry Pak Gusto, ini bukan rahasia dulu. Jadi ini karena nih Cloud Kilat keren banget, punya teknologi cloud, saya pengen supaya teknologi ini diajarin ke mahasiswa-mahasiswa di TTS juga. Jadi kita kemarin beberapa kali bikin podcast, dan kita jadikan bagian dari kuliah di TTS, supaya bukan Ono aja yang dikerjain. Hari ini saya ngerjain Pak Ihsan yang juga Kaprodi di TTS supaya bisa ngomong di webinar ini. Jadi kira-kira itu. Tapi sekali lagi terima kasih, ini keren banget. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama tentang teknologi cloud, karena teknologi ini adalah teknologi masa depan dan semua orang pasti larinya ke cloud lah supaya semua jadi murah dan sebagainya, itu pasti ke cloud. Dan terima kasih Cloud Kilat yang mau share kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua sehat dan diberi kelancaran dan kemudahan, terutama di bidang rezeki, supaya rezekinya lancar dan mudah. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Ke. Silakan Mbak. Baik, selanjutnya mungkin kita akan langsung memasuki sesi materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Komputer, Master Komputer. Iya, Pak Ihsan, gimana nih dengan kesiapan materinya nih? Apakah sudah siap untuk menyampaikan presentasi pada hari ini? Halo Mbak Lika, insya Allah harus siap. Insya Allah ini saya udah excited banget untuk menanti webinar ini, karena satu ya dari Prof. Ono dan juga bekerjasama dengan Cloud Kilat. Yang kedua adalah topiknya ini memang salah satu menjadi hot topic banget ya, di mana small business ya, tidak hanya big company gitu kan atau big business saja, tapi small business sudah mulai ya sadar akan penerapan digitalization gitu kan. Mereka mau tidak mau harus menggunakan digital gitu kan, baik dari ranah untuk marketing, operasional, bahkan untuk ekonomi dan yang lainnya. Nah, dengan adanya cloud ini ya, ya tidak hanya sekedar memudahkan operasional, tetapi ternyata bisa melakukan atau memberikan dampak positif yang lebih baik lagi seperti itu. Oleh karena itu ini merupakan sebuah topik yang menarik banget, karena di sini saya juga akan menyampaikan di salah satu penelitian saya yang pernah saya lakukan juga, itu menunjukkan bahwa memang dari adopsi TI ini gitu ya, penggunaan cloud ini bisa memberikan dampak yang positif dari kinerja ekonomi maupun kinerja operasional. Mungkin nanti detailnya akan saya sampaikan di dalam materi seperti itu, Mbak Alika. Baik, kalau begitu untuk Pak Ihsan, kami beri kesempatan 30 menit untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat siang nih, selamat sore lah ya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Cloud Kilat atas kerjasamanya dan kolaborasinya dengan ITTS ya. Saya selaku dosen dan Kaprodi Sistem Informasi ITTS sangat berterima kasih atas kesempatan kali ini untuk bisa menyelenggarakan mungkin ini webinar pertama dari webinar yang lainnya ya, seperti itu. Masih banyak insya Allah webinar lainnya yang kita akan kerjasamakan dengan Cloud Kilat, antar kota dan ITTS seperti itu. Yang saya hormati juga Bapak Ono Widodo Purbo ya, ini salah satu pakar dan salah satu role model saya
Kan orang bilang kalau misalnya di dalam hidup tuh harus ada role model. Ini Prof. Won ini salah satu role model saya, dan yang saya hormati adalah Bapak Ibu yang hadir dalam webinar kali ini. Topik yang akan saya bawakan mungkin tidak banyak terkait teknikal, yang nanti teknikal akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Gusto, speaker kedua. Saya lebih ke arah untuk manajerialnya, seperti itu kan, bagaimana dengan integrating cloud ya, mengintegrasikan teknologi cloud atau layanan cloud itu bisa untuk meng-leverage dari bisnis kita, bisnis dari level small business hingga sampai big business seperti itu. Nah, selanjutnya a glimpse of me ya. Misalnya kalau lagu itu kan a glimpse of us gitu kan, itu nanti jadi galau. Jadi saya a glimpse of me aja, sedikit perkenalan. Ya, nama saya Muhammad Ihsan Fauzi, Master Komputer atau MCom. Ya, pendidikan formal saya S2 saya Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Saya mengambil penjurusan atau lab dari manajemen sistem informasi. 2019 saya lulus di 2021. Kemudian S1 saya mengambil program studi Teknik Informatika dengan penjurusan Sistem Informasi dari Universitas Jenderal Sudirman tahun 2015. Saya lulus 2019. Jadi memang dari setelah lulus S1 langsung ya lanjut S2, alhamdulillah gitu kan di ITS. Beda satu T-nya dengan ITTS ya. Sekarang saat ini saya mengajarnya di ITTS gitu kan. Kalau mungkin ada belum tahu Unsud di mana, Unsud ada di Purwokerto yang terkenal mendoanya JOS seperti itu. Untuk work experience saya sedikit aja dari work experience saya. Yang pertama adalah saya merupakan kepala program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan dari tahun 2022 hingga saat ini. Ya karena tahun ini juga masih 2022 ya. Kemudian saya juga dosen Institut Teknologi Tangerang Selatan tahun 2021 hingga saat ini juga saya mengajar ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan juga pemrograman logic and semantik. Selain saya berkecimpung di dunia akademik, saya juga berkecimpung di ranah praktisi. Ya, saya merupakan CEO atau founder dari Luminto Succession Comso dari tahun 2020 hingga saat ini juga. Kalau misalnya ada yang kepo gitu kan, apa itu Luminto Succession Comso, pada dasarnya LS ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang marketing ya, di bidang marketing, sosial media, seperti itu. Kemudian juga untuk pembuatan sistem informasi, application, mobile apps, ibaratnya palu gada lah di situ. Dan terakhir saya sebelum menjadi dosen ITTS, saya merupakan dosen di Universitas Bakri dari tahun 2021 hingga tahun ini 2022. Untuk publikasi, saya dalam 2 tahun belakangan ini melakukan 2 publikasi. Yang pertama adalah jurnal dampak adopsi TI terhadap kinerja perusahaan multinasional yang akan saya sedikit spill pada webinar kali ini di tahun 2022, dan juga buku pembuatan sistem pakar identifikasi massa poros pada mesin BMW di tahun 2021. Untuk expertise saya sendiri, saya memiliki kepakaran di ranah IT Service Management, IT Governance, dan juga Programming, seperti itu. Oke, nah untuk table of content atau apa yang ingin dibawakan pada webinar kali ini, bisa kita lihat ya, terdapat 4 poin. Yang pertama adalah cloud ya, atau all about cloud things in general, karena secara technicalnya akan lebih dijelaskan oleh Pak Gusto. Kemudian comparison terkait cloud versus physical, kemudian adoption, bagaimana kita melakukan adopsi cloud kepada bisnis kita, dan juga Q&A session yang mungkin nanti akan diselenggarakan di akhir webinar kali ini. Sip, kalau gitu masuk kepada materi pertama, yaitu cloud terlebih dahulu. Wah, ini menarik nih. Sebelum kita kemana-mana dulu nih, kita mencari tahu dulu nih definisi atau apa sih dari cloud ini. Cloud ya, kalau kita cari di Google Translate artinya awan gitu kan, atau tidak terlihat lah, atau kayak ibaratnya mengawang seperti itu. Nah, kalau secara definisi teknologinya gitu ya, komputasi cloud gitu, atau cloud computing, atau layanan cloud service ya, itu merupakan atau adalah teknologi ya yang mengolah sumber daya komputasi lewat jaringan internet sehingga dapat menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain. Nah, selain membeli, memiliki serta mengelola pusat data fisik dan server dengan komputasi cloud, kita dapat mengakses layanan teknologi seperti komputasi daya, penyimpanan, dan basis data sesuai kebutuhan dari penyedia cloud. Nah, ibaratnya gini,
Jadi ketika ini udah langsung masuk pada perbedaan ya, a little bit different with physical server gitu kan. Ketika cloud gitu kan, kita tidak usah ya, tidak usah lagi gitu, dengan menggunakan cloud tidak usah lagi melakukan pengelolaan maintenance, pengelolaan fisik dan sebagainya, karena itu semua sudah masuk di dalam layanan cloud tersebut, sehingga kita hanya ketika membeli ya, itu kita bisa menggunakan layanan cloud itu untuk beraneka ragam seperti itu kan. Jadi dari yang untuk komputasi, penyimpanan gitu, ya kan, untuk sekedar storage saja gitu, basis data gitu, sesuai kebutuhan dari penyedia cloud. Jadi di dunia ini banyak banget penyedia cloud, salah satunya adalah Cloud Kilat gitu kan. Dan itu ketika mereka menyediakan layanan cloud, itu mereka membagi-bagi sesuai dengan purpose-nya, sesuai dengan function-nya gitu kan. Ketika kita ingin menggunakan layanan cloud untuk AI let's say gitu kan, atau untuk deep learning, nah, ini Prof Ono nih. Nah, itu akan berbeda ketika kita menggunakan cloud hanya sekedar buat storage gitu kan. Storage misalnya drakor gitu kan, atau misalnya musik gitu, itu akan berbeda karena ketika kita memilih untuk deep learning, otomatis dari resource yang akan dialokasikan atau yang diberikan itu akan berbeda seperti itu, karena berarti membutuhkan prosesor yang lebih baik, kemudian tingkat komputasi yang lebih baik lagi seperti itu gitu kan. Jadi otomatis harga juga berbeda gitu kan. Nah, disitulah kemudian yang membedakan ketika kita beli physical server gitu kan, kita pasti harus melakukan investasi IT yang mahal dari awal, dan kita harus melakukan regularly maintenance seperti itu. Nah, dengan teknologi cloud kita cukup membeli, tetapi kita bisa langsung all in one package seperti itu. Nah, dari banyaknya benefit ya dari teknologi atau layanan cloud ini, ada 6 benefit yang saya highlight gitu kan, karena memang ini yang merupakan core of the core-nya dari cloud ya. Yang pertama dari ketangkasan terlebih dahulu. Nah, ketangkasan dari cloud. Nah, cloud memberikan akses mudah ke berbagai teknologi agar kita dapat berinovasi lebih cepat dan membangun apapun yang kita inginkan gitu kan. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, kita mau membangun untuk hanya media penyimpanan, untuk deep learning, atau kita ingin membuat portfolio digital gitu kan, tidak lagi menggunakan Word atau gimana, kayak kita melakukan deployment untuk membuat portfolio secara online, itu juga bisa gitu kan dengan teknologi cloud seperti itu. Nah, kita dapat dengan cepat juga menyediakan sumber daya saat dibutuhkan, mulai dari layanan infrastruktur seperti komputasi, penyimpanan dan basis data, IoT, machine learning, dan banyak lagi. Nah, kita juga dapat melakukan deployment layanan teknologi dalam hitungan menit. Dengan begitu kita dapat memberikan user experience secara maksimal. Bahkan ya, tidak lagi hanya hitungan menit seperti itu. Kita bisa memberikan layanan itu atau melakukan deployment gitu kan, dengan tadi mungkin sudah disinggung sedikit gitu terkait untuk terkait dari version dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya bagian dari DevOps gitu kan. Nah, dengan mengintegrasinya DevOps gitu, menggunakan let's say Kubernetes dan sebagainya yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Agusto seperti itu nanti proses deployment itu menjadi seamless gitu kan, menjadi easy peasy seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah elastisitas. Wah, udah kayak karet gitu kan, elastis. Nah, sama dengan adanya cloud computing ini memberikan fleksibilitas, elastisitas yang without boundaries. Ya, jelas ada boundaries karena kita mengikuti layanannya gitu kan. Tetapi kita bisa dengan mudah scale up dan scale down gitu. Nah, dengan Computex Cloud kita tidak perlu lagi nih menyediakan sumber daya secara berlebihan di awal, ya kan? Untuk mengatasi aktivitas bisnis yang meningkat di kemudian hari. Kita dapat menyediakan jumlah sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian ketika kita juga dapat meningkatkan atau menurunkan skala sumber daya untuk menambah atau mengurangi kapasitas secara instan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis Anda. Nah, jika kita melakukan atau mengimplementasikan gitu kan dari physical server, kita harus langsung beli banyak dan sebagainya. Sehingga apa? Investment yang diberikan, yang dikeluarkan oleh bisnis itu akan sangat besar. Mungkin untuk big business ya, big company atau multinational company itu hanya mengambil berapa persen dari alokasi dana mereka. Tetapi kebayang jika itu terjadi pada small business atau bahkan micro business, wah itu yang ada
habis duluan gitu kan, yang sebetulnya core bisnisnya mungkin jualan baju gitu kan, tetapi malah untuk modalnya itu untuk pengembangan IT-nya atau investment IT-nya. Nah, dengan adanya cloud ini memberikan solusi tepat guna seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menurunkan biaya infrastruktur IT. Nah, ini juga sama ya, mengacu kepada elastisitas dan ketangkasan. Ketika kita menggunakan cloud ya, otomatis biaya infrastruktur IT ini akan bisa lebih adjust atau lebih reasonable, ibaratnya bisa lebih oke deh, kayaknya masih masuk secara budget gitu kan, karena tidak ujuk-ujuk langsung oke, kita mau ngebangun atau membuat sebuah web e-commerce gitu kan, tadi jualan baju study case-nya, kita ingin membuat e-commerce jualan baju, tapi harus langsung beli server. Wah, kita harus punya ruangan dulu, harus ada AC dan sebagainya, kita harus membuat infrastruktur IT servernya dan yang lainnya. Itu yang ada bisa tiba-tiba langsung miliaran, let's say gitu kan. Tetapi hanya dengan atau dengan penggunaan cloud service atau layanan cloud ini, kita bisa memulai impian kita itu dari hal kecil sedikit pun seperti itu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kompatibilitas. Nah, karena sudah ada yang mengatur, sudah ada yang memanage, sudah ada yang mengorganize di balik layanan cloud tersebut ya, kita tidak harus lagi memikirkan wah ini kompatibel nggak ya dengan aplikasi kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan programming language kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan source kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan database kita. Nah, itu sudah bisa di coverage. Karena apa? Untuk penyedia layanan cloud yang saat ini sudah ada gitu ya, itu mereka sudah mengcoverage sangat banyak dari teknologi gitu kan yang bisa digunakan di dunia ini, sehingga kita tidak harus lagi memikirkan kompatibilitas. Kita tidak usah lagi repot-repot, wah gue harus install ini, install itu dan sebagainya, wah gue harus configuration tapi gue nggak minim logic dan sebagainya. Nah, dengan adanya cloud ini gitu kan, itu bisa meningkatkan kompatibilitas. Kemudian menurunkan resiko perawatan. Nah, setelah awal nih biaya infrastruktur IT dikeluarin, wah total 10 miliar let's say gitu kan. Tidak sampai situ. Dia memiliki masa, let's say gitu kan. Dia memiliki masa pakai sama seperti hardware lainnya gitu kan. Handphone, laptop, kemudian jam dan sebagainya. Namanya barang elektronik itu pasti memiliki namanya masa usang. Ibaratnya jika menggunakan kurva itu lama-lama akan menurun. Nah, sama dengan halnya pada server ya. Ketika kita sudah menginvestasikan 10M gitu kan, terus ternyata kita tidak bisa melakukan perawatan dengan yang baik, sehingga resiko perawatan akan meningkat, akan membludak, akan nge-explode. Jadi tidak hanya modal awal infrastruktur IT, tetapi begitu masuk kepada resiko perawatan, kita kewalahan lagi. Yang ibaratnya, wah senang nih, kayaknya minggu depan atau bulan depan gue udah BEP nih dari usahanya, bahkan udah bisa return gitu kan, bisa balikin ke investor. Tiba-tiba server mengalami masalah, langsung lesuk lagi gitu kan. Jadi ibaratnya yang awalnya udah pengen BEP dan sebagainya, karena tidak tepat gunanya perawatan, apalagi yang memang minim knowledge terkait dari server, yang ada akan kembali ke ulur dan akan menjadi big question terhadap investor jika memang memiliki investor di dalamnya. Yang terakhir adalah sarana yang selalu up to date. Nah, ketika kita memiliki physical server sendiri, kita balik lagi, kita harus melakukan perawatan yang baik, kita harus melakukan update yang baik dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kondisi security-nya, bagaimana dengan kondisi firewall-nya? Virus itu pasti berkembang sama dengan virus manusia gitu kan, kayak COVID kemarin ada bermutasi, ada alpha, delta, habis itu dan yang lainnya gitu kan, yang sampai udah kecil gitu kan, bermutasi terus. Sama dengan halnya virus di dunia digital, itu pasti akan terus melakukan mutasi atau muncul virus-virus yang baru. Nah, jika kita tidak melakukan update gitu kan terkait firewall, terkait security gitu kan dengan regularly gitu ya, dengan rutin, yang ada kita akan mengalami serangan pada server yang kita miliki. Nah, dengan cloud ini ya kan, itu semua sudah di cover ya kan, atau di coverage dari penyedia layanannya tersebut. Seperti kemarin saya juga menggunakan dari Cloud Kilat gitu kan, saya beberapa kali dapat email gitu kan, pemberitahuan kalau sedang adanya pembaharuan sistem, pembaharuan pembaharuan security dan sebagainya. Itu
termasuk di dalam sarana yang selalu up to date. Jadi ya udah Cloud Kilat yang memikirkan kita apa? Kita fokus untuk menjalankan bisnis yang akan kita kembangkan seperti itu. Nah, kemudian sebelum masuk kepada jenis-jenis dari implementasi cloud ya, ini ya pada dasarnya layanan cloud itu merupakan sebuah layanan yang memungkinkan kita untuk mempunyai sebuah server fisik tanpa mengharuskan kita untuk melakukan maintenance secara reguler atau mempunyai keahlian khusus terkait infrastruktur server. Menarik bukan? That's right gitu. Nah, implementasi dari cloud ini dapat diimplementasikan sebagai 3 sebetulnya. Yang pertama IaaS atau Infrastructure as a Service. Definitionnya, nah IaaS berisi blok pembangunan dasar untuk IT cloud. Layanan ini memberikan akses ke fitur jaringan, komputer, serta ruang penyimpanan data. IaaS memberikan tingkat fleksibilitas dan kontrol pengelolaan tertinggi atas sumber daya. Nah, layanan ini sangat mirip dengan sumber daya IT yang sudah ada dan banyak diketahui oleh departemen dan pengembang. Contohnya adalah Cisco, ada Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Ibaratnya kalau infrastruktur as a service kita penyedia layanan cloud ini benar hanya menyediakan infrastruktur yang bisa digunakan oleh penggunanya seperti itu. Kemudian adalah platform as a service. Nah, definitionnya jenis cloud computing ini menyediakan platform bagi developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online. Nah, sumber daya dan sistem operasi platform dikelola oleh penyedia sehingga developer tidak perlu memusingkan perangkat untuk pekerjaan mereka. Jika tadi pada IaaS itu kita masih memiliki kendali setengah dari server yang kita beli gitu kan, atau yang kita sewa. Nah, pada PaaS ini kita lebih diberikan kemudahan karena sekitar 75% ya dari pengelola server itu sudah di coverage atau sudah dilayani oleh penyedia layanan cloud tersebut, sehingga kita tidak usah lagi memusingkan hal-hal yang lainnya. Jadi ketika cloud ini sendiri masih bisa ketika kalian ingin saya mau belajar, saya masih mau ngoprek dan sebagainya, kalian bisa memilih penggunaan cloud pada IaaS. Tetapi ketika kalian memang berfokus untuk menjalankan bisnis kalian gitu kan, kalian bisa memilih yang namanya PaaS seperti itu. Sampelnya contoh adalah ya ini salah satunya Cloud Kilat gitu kan. Kemudian Amazon Web Service, Google App Engine. Kok Amazon Web Service ada di banyak? Ya, pada dasarnya memang Amazon Web Service merupakan atau masuk di dalam 2 karena layanan dari AWS itu banyak banget seperti itu. Nah, ada yang bisa sebagai infrastruktur, ada juga yang bisa sebagai platform. Dan yang terakhir adalah SaaS atau Software as a Service. Nah, definisinya Software as a Service merupakan aplikasi yang berbasis cloud. Jadi apapun ya aplikasi yang berbasis cloud atau menggunakan cloud ya, itu tergolongnya atau masuknya sebagai SaaS. Nah, jadi dengan SaaS ini kita tuh tidak perlu memikirkan penyimpanan data, pengembangan software atau pemeliharaan servernya. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakan software tersebut. Konsep SaaS ini sebenarnya sudah cukup banyak ditemukan di teknologi end user. Ya, jadi memang banyak banget ya, dari Google Apps, Office 365, Canva gitu. Google Apps itu let's say kayak misalnya Google Docs, Google Spreadsheet, untuk yang Google Drive ya. Tetapi tidak hanya terbatas di situ saja gitu kan. Semua aplikasi yang berbasis yang menggunakan cloud itu sudah masuknya sebagai SaaS. Contoh misalnya kalian tahu Mocha gitu kan, atau misalnya kalian tahu Muda, ya Muda itu salah satu produk saya sebetulnya ya. Muda dari Windows Success Comso itu untuk pengelolaan aplikasi pengelola sekolah gitu kan. Nah, itu juga sudah berbasis cloud. Jadi end user hanya perlu mengetahui cara penggunaan dari software atau perangkat lunak tersebut. Tidak usah lagi memikirkan detail-detailnya seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan ya IaaS, PaaS, dan SaaS. Bisa kita lihat ketika IaaS ya, ini bisa dikatakan dia 50-50 ya. Di mana yang di-handle atau dikelola oleh penyedia itu ada networking, storage, server, dan virtualization. Tetapi untuk OS, middleware, runtime, data, and application itu masih dikelola oleh pengguna atau usernya. Ketika PaaS ya sudah bisa dikatakan 70-80% ya dikelola oleh penyedia. Kita hanya perlu menggunakan yang namanya application atau mengelola application dan data gitu kan. Jadi kita hanya perlu bagaimana pengembangan seperti Muda itu menggunakan PaaS juga gitu kan cloud-nya. Kita hanya membutuhkan untuk pengelolaan application dan datanya. Nah, kepada end user-nya
ini masuk pada SaaS, ya kan? Nah, di SaaS ini semuanya dikelola oleh penyedia. Jadi end user sudah tinggal menggunakan, tidak usah pusing-pusing lagi gitu kan. Tinggal kalau misalnya ada masalah, tinggal melakukan feedback gitu kan. Permisi, ini kok nggak bisa seperti itu. Nanti kemudian dari helpdesk-nya akan membantu mungkin ya seperti itu. Oke, next adalah cloud versus physical. Wah, ini udah kayak battle of the year gitu kan, cloud versus physical. Nah, ini adalah contoh beberapa poin dari cloud versus physical ya. Yang pertama adalah cloud itu small upfront cost, sementara physical large upfront cost. Ya, terkait dari benefit ya, untuk infrastruktur IT di awal, wah udah langsung modalnya miliaran, tetapi ketika cloud kita mungkin hanya bisa ratusan ribu saja, sudah bisa mulai memasarkan gitu kan, bisnis kita sudah menerapkan digitalization. Wah, itu menjadi bahan marketing lagi, ujungnya ya cloud lagi seperti itu kan. Kemudian cloud doesn't need space allocation, sementara physical server and additional equipment take a lot of space gitu kan. Jadi selain kita infrastrukturnya kita udah nyewa untuk IT consulting gitu kan, IT consultant untuk merancang infrastruktur IT, infrastruktur servernya, tapi kita juga harus menyediakan ruangan khusus atau bahkan rumah, atau mungkin ya setidaknya memenuhi requirements dari SLA yang dibutuhkan oleh si pengguna tersebut. Kemudian cloud support legacy application, sementara physical has a short life cycle. Terkait tadi kompatibilitas kemudian perawatan ya. Ketika kita cloud gitu kan, kita tidak usah memikirkan lagi yang namanya biaya perawatan. Sementara kalau physical kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana physical server kita bisa terawat dengan baik seperti itu. Kemudian cloud hardware upgrades are easier to implement. The workload can be migrated to backup site for the repair period to minimize downtime. Sementara physical hardware upgrades are difficult to implement. Nah, ini sebetulnya terkait dari scalability atau bagaimana ketika kita mau nge-scale up ataupun nge-scale down gitu kan. Kita mau menambahkan resource gitu kan. Misalnya kalian mau merupakan pemilik bisnis, pemilik usaha gitu kan, tadi menjual baju gitu kan, wah ini mau ikutan lah gitu kan, kayak toko oranye, toko hijau gitu kan, ada flash sale gitu, 88, 77 dan sebagainya. Nah, ketika kita mau melakukan flash sale tersebut, otomatis user atau yang mengakses dari sistem kita, aplikasi kita akan normally ya, akan meningkat gitu kan, karena adanya sale tersebut. Nah, kalau kita menggunakan physical server, kita hanya menyediakan untuk 5.000 untuk regularly gitu kan, 5.000 user, ternyata ada 100.000, yang ada apa? Mendapatkan feedback negatif. Nah, ujungnya apa? Bukannya kita menjual, malah kita mendapatkan ya tadi feedback negatif yang menghasilkan dari kinerja operasional dan kinerja ekonomi perusahaan tersebut menurun. Nah, sementara kalau kita menggunakan cloud, kita bisa dengan mudah gitu kan melakukan upscale gitu kan, melakukan scale up dari resource yang dibutuhkan, sehingga yang awalnya kita hanya menyediakan 5.000 gitu ya. Nah, kita membutuhkan, wah ini flash sale kayaknya kita butuh 100.000 nih gitu kan, dari misalnya data sebelumnya gitu, atau misalnya baru pertama kali, oh mungkin let's say 70.000 gitu kali ya, kita bisa buat nih, kita buat di 100.000. Nah, ketika datang 100.000 masih tercoverage, ini apa, penjualan lancar, cuan naik, ya kan. Yang ketiga apa? Feedback tetap bagus, kinerja ekonomi bagus, kinerja operasional pun bagus seperti itu. Kemudian cloud ya easy to move out of copy, sementara physical difficult to move out of copy. Dan yang terakhir adalah advanced capacity optimization is enabled by load balancing. Dan kalau misalnya physical, poor capacity optimization. Nah ini ya, kedua poin ini mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Agusto terkait load balancing seperti itu. Nah, berikutnya adalah cloud adoption. Nah, bisa kita lihat ya. Ini di sini ada sebuah model ya. Ini karena saya dosen juga gitu kan, jadi sedikit saya masukin gitu. Nah, jadi selain saya masuk kepada praktikal gitu kan, saya juga ingin tahu nih sebetulnya secara studi empiris bisa nggak sih dibuktikan kalau ternyata adopsi TI khususnya di cloud ini memberikan dampak positif ya terhadap kinerja perusahaan, khususnya di kinerja perusahaan multinasional, karena penelitian yang saya lakukan adalah pada perusahaan multinasional. Nah, untuk melakukan adopsi itu ternyata ada banyak ya, ada 3. Nah, ini mungkin tidak akan saya bahas ya, langsung pada P4 dan P5, di mana ternyata membuktikan nih
adopsi TI ya, khususnya di cloud ini ya, karena yang saya angkat memang lebih banyak bagaimana penggunaan cloud gitu kan, dari untuk kinerja operasionalnya dan untuk menjalankan operasional perusahaannya ataupun accounting dari perusahaan tersebut. Ternyata ini yang menarik teman-teman dan peserta semuanya. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata adopsi TI ini khususnya yang di cloud memberikan dampak yang positif ya terhadap kinerja ekonomi dan juga kinerja operasional dari perusahaan tersebut, khususnya di perusahaan multinasional seperti itu. Tapi jangan takut, saya juga kemarin menemukan ya studi empiris juga, penelitian yang memang membuktikan kalau penggunaan cloud ya itu terbukti memberikan dampak yang positif juga terhadap SME atau small medium enterprise atau small business seperti itu. Nah, kemudian kinerja ekonomi sama kinerja operasional emang ada apa aja sih gitu kan. Nah, kinerja ekonomi yang saya gunakan di sini adalah dari produktivitas perusahaan tersebut dan keuntungan perusahaan tersebut. Nah, dari kedua komponen ini, parameter ini ternyata terbukti approve gitu kan. Kalau misalnya kucing berhasil melahirkan proven gitu kan. Approve gitu kan, ternyata berhasil meningkatkan kedua hal tersebut dari kinerja ekonomi khususnya dari produktivitas meningkat gitu kan. Dengan naiknya produktivitas maka keuntungan perusahaan pun ikut meningkat. Nah, sementara kalau kinerja operasional ada apa aja sih? Nah, dari kinerja operasional ini bagaimana koordinasi antar tim ya, koordinasi antar pegawai di internal tersebut itu menjadi lebih mudah karena adanya apa? Tadi SaaS ya, penggunaan cloud computing juga. Nah, selain itu juga para pegawai, para tim ya di perusahaan tersebut ya bisa mendapatkan information secara real time dengan mudah. Nah, itu juga terbukti bahwa ternyata penggunaan dari cloud ini tuh bisa memberikan dampak yang sangat positif gitu kan. Jadi tidak hanya dari kinerja ekonomi, tetapi dari kinerja operasional pun terbukti antara before and after using the cloud seperti itu. Dengan kinerja operasional baik, memberikan dampak positif, meningkat, otomatis kinerja ekonomi akan meningkat seperti itu. Oke, ya mungkin sekian dari presentasi atau materi saya gitu kan. Untuk Q&A session mungkin nanti di akhir ya akan dibuka, khususnya nih nanti setelah materi dari Pak Augusto. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Thank you, matur nuwun, danke, and arigatou gozaimasu. If you have any further question bisa reach me ya di sini. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Ihsan. Ini materinya sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua yang ada di sini. Seperti yang Pak Ihsan bilang tadi, untuk sesi Q&A-nya kita hold dulu ya sampai kita mendengarkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Augusto. Baik, kalau begitu Pak Ihsan terima kasih banyak. Mungkin kita akan menunggu materi dulu dari Pak Augusto dulu, nanti akan saya undang kembali Pak Ihsan ke sini. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan memasuki sesi materi kedua bersama dengan Bapak Augusto Saverius. Iya. Oke, Pak Augusto. Nah, udah bisa saya lihat nih. Oke. Baik, untuk materinya apa sudah siap nih Pak Augusto? Semoga sudah siap sih. Oke, harus siap sih kayaknya ini Pak. Karena saya lihat nih antusias banget yang nanya dari tadi tuh banyak sekali begitu ya. Semoga di materi Pak Augusto juga semakin rame lagi gitu yang nanya ya. Iya, tadi saya udah baca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik sih ya di bidang cloud computing. Iya, benar sekali. Iya. Baik, kalau begitu kita langsung saja kami beri kesempatan 30 menit untuk Bapak Augusto menyampaikan presentasi. Bila nanti ada overtime, mohon saya izin interupsi begitu. Ya, untuk Bapak Augusto waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kampus ITTS, kepada Pak Ihsan, Pak Ono, dan semua tim di ITTS semuanya, Institut Teknologi Tangerang Selatan, top banget punya event ini. Jadi pada siang hari ini saya akan
men-sharekan mengenai high cloud computing backbone teknologi. Mungkin skala C-class memang belum ada skala dibilang belum ada namanya demo ya di dalam sini, tapi kedepannya kita akan bisa coba untuk demo. Dan ya setelah itu juga nama saya adalah Agusto Saverius dengan email di agusto@isi.co.id. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, feel free bisa kontak saya langsung di email ini. Oke, saya masuk ke next slide. Oke, saya masuk ke next slide ya, mengenai tentang Cloud Kilat dengan saya sendiri. Jadi ya singkat cerita, saya adalah cloud engineer di Infinis Cloud. Ya mungkin dari tadi saya selalu bilang ada Infinis Cloud, tapi kenapa selalu ada namanya Cloud Kilat? Jadi kami ada 2 brand ya di sana, ada Infinis Cloud dan Cloud Kilat ya. Jadi pada saat hari ini, event sore ini kita menggunakan nama dengan si Cloud Kilat gitu ya. Tapi nanti ke depannya apa sih bedanya antara Cloud Kilat dan Infinis, mungkin nanti bisa di next session bisa saya jelaskan. Oke, dan habis itu Infinis sendiri itu adalah perusahaan yang dari tahun 2007 ya kami ya. Kami dari tahun 2007 sampai sekarang, jadi masih cukup lama jadinya. Habis itu awalnya juga kita mulai dengan hosted exchange ya, itu email service aja, jadi email service dengan pakai BlackBerry pada saat itu. Jadi itu jadi layanan yang kita berikan selain di email. Kalau zaman dulu tahun 2007 mungkin itu Yahoo Messenger dan segalanya mungkin ada situ. Kita menggunakan hosted exchange itu pada tahun 2003 ya. 2007 habis itu exchange tahun 2003. Nah, di sana kita ya merupakan salah satu pionir ya. Belum waktu zaman itu memang belum banyak yang pengen berinvestasi di bidang cloud computing gitu ya. Nah, habis itu layanan Infinis mulai bertahap sampai sekarang mulai berkembang, mulai banyak karena memang demand dari cloud computing itu begitu banyak ya. Jadi kita bisa kategorikan beberapa layanan yang ada di kami adalah pertama adalah IaaS ya, Information as Service, yang seperti tadi Mas Ihsan sudah jelaskan. Salah satunya ya di produk itu kita ada namanya virtual server. Kalau Mas lagi lihat websitenya itu pasti ada Cloud Kilat VM 2.0 gitu nanti. Nanti di situ ada beberapa pilihan virtual mesin yang bisa memenuhi kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Habis itu ada platform based service kami banyaknya menjual dari Microsoft Office 365 dan Google Suite. Dan di tahun ini gitu ya, bukan di tahun ini, mungkin di awal-awal Desember kemarin sampai sekarang kita juga menerapkan cloud architecture kita juga bertambah, yaitu dengan Odoo ERP ya. Jadi kita juga implement dengan Odoo ERP pada saat ini. Nah, habis itu layanan ketiga adalah backup as service ya. Jadi namanya cloud, namanya cloud server, namanya cloud apps, itu semuanya pasti dibutuhkan salah satu integrasi terakhir adalah backup, karena itu adalah hal yang penting ya dalam sistem kita. Jadi kita juga menawarkan namanya backup as service. Kalau misalnya di website Bapak Ibu sekarang bisa lihat namanya Kilat Backup web. Nah, websitenya Kilat Backup. Nah, itu adalah backup as service di mana tidak perlu banyak investasi besar di dalam backup as service. Jadi cuma pastikan aja berapa storage yang mau dibutuhkan untuk saat tim awal. Habis itu nanti kita pasang agent di dalam VM atau di dalam laptop atau di dalam semua sistem Bapak, misalnya Office 365 atau Google Suite semuanya, atau yang environment di on-premise, semuanya nanti akan diotomatis di backup. Terus itu ya dari setelah backup pasti ada namanya restore. Dan kelebihan dari backup ini adalah ada proteksi antivirusnya juga. Jadi backup database backup yang mungkin ada virus, mungkin nanti dari si backup service akan menolak si backup itu. Jadi itu jadi menjamin keamanan. Habis itu untuk dukungan dari layanan kami ada data center ada 2 di Sabar 2 Kuningan sama di Duren 3 sana dengan bandwidth yang cukup masih memadai ya saat ini. Mungkin bisa ditambah kali nanti ke depannya, tapi dengan kondisi bandwidth yang saat ini berada di 10 Gbps untuk yang di lokal, dan internasional itu 600 sampai 800 Mbps ya sekarang ini. Habis itu dengan SLA kami pada saat ini di 99,5%. Jadi itu adalah SLA yang telah diberikan oleh salah satu klien kami. Waktu itu dia mengetes SLA kami dan kami menuliskan itu di dalam slide deck PowerPoint kami. Nah, habis itu selain dari cloud computing tadi sendiri, kami juga sebagai official partner juga untuk beberapa big player di cloud di dunia. Contohnya itu Amazon Web Service ya,
Habis itu juga Microsoft Azure juga kita juga ini. Untuk yang Alibaba dan lainnya mungkin nanti ke depannya kita akan bisa berkembang ke sana lagi. Oke, itu sekilas mengenai saya dan Infinis Cloud untuk Cloud Kilat. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang backbone ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi backbone high computing, saya mungkin jelasin sedikit sejarah tentang web ya. Mungkin semua Bapak Ibu semua udah pernah lihat, apalagi di sini saya lihat tadi beberapa banyak anak-anak kampus ya. Mungkin itu adalah kalau di saya itu dulu apa ya, saya udah pernah informasi apa gitu. Pelajaran pasti ada salah satu histori ya mengenai apa itu web, sejarahnya web 1.0 dan web 3.0. Mungkin anak-anak sekarang mungkin taunya cuma di web 2.0 ya. Oke, mungkin saya jelasin singkat aja tentang apa sih web 1 sampai 3.0 itu. Jadi kalau web 1.0 itu sejak dari tahun 1990, baru habis itu dibuat 0 itu start dari tahun 2000 dan sekarang di tahun 2020 sampai sekarang itu adalah web 3.0. Tapi web 2.0 ini bukan berarti ditutup gitu ya, atau 1.0 ditutup. Jadi sebenarnya perkembangan teknologinya aja sampai ke 3.0. Oke, nah jadi kalau bisa di sejarah singkatnya web 1.0 itu 1.0 itu sebenarnya dulu bentuk HTML ya. Bapak Ibu sekarang mungkin ada beberapa yang web design tahu ya HTML bentuk-bentuk HTML bikin jadi web biasa statik, tapi ya tidak ada sama sekali user tuh bisa interaksi, submit data segalanya di dalam itu. Jadi hanya statik. Habis itu di situ ada link untuk bisa download dokumen atau berapa, semua itu adalah di web 1.0 itu awalnya. Dan interaksi yang paling canggih pada saat itu mungkin dari sebelum ke tahun 2000 mungkin adalah ya kalau Bapak Ibu tahu berarti Macromedia Flash, jadi ya untuk animasi. Nah habis itu mulai di tahun 2000 mulailah ada namanya interaksi. Jadinya interaksi itu dalam arti webnya ada, dibuka, habis itu dia submit, habis itu dapat feedback. Nah itu adalah interaksi. Contoh-contoh di web di tahun 2000 ini mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu namanya kayak website sebelum Facebook itu ada Friendster. Nah itu juga salah satu web 2.0 ya, awal-awal mulanya gitu. Baru terkenalnya mulai Facebook, habis itu aplikasi Bapak Ibu sendiri itu juga termasuk web 2.0 karena di sana adalah submit data ya, habis itu baru ada action dari submit data itu juga. Nah habis itu Facebook ya ini, habis itu ada WordPress, itu semua adalah kita bisa sebut itu adalah arah dari web 2.0. Nah, habis itu dari tahun 2020 mungkin sekarang juga sering dengar ya namanya cryptocurrency, NFT dan segalanya. Nah, itu arahnya sekarang mulai di area sana pembayaran juga, metaverse bayar dengan NFT. Nah, itu semua metaverse dengan bayar dengan cryptocurrency. Nah, itu sekarang diarahkan disebut namanya era ke web 3.0. Mungkin dari itu sekilas dari penjelasan saya tentang evolusi dari 1.0 sampai ke 3.0. Nah, habis itu kenapa sih bisa jadi ada 3.0? Karena pasti ada disadvantage dari si 2.0. Jadi disadvantage dari si 2.0 tadi ya seperti tadi kita bilang bahwa ini sebenarnya cuma satu point of view aja. Jadi pada saat kita submit, ketik, submit data, upload data, submit, habis itu dapat referensi, oh ya, you have already upload your document atau apa gitu, thank you gitu kan. Jadi bentuknya cuma submit data, habis itu dapat retrieve informasinya apa ya, baik itu mungkin pembelian tiket pesawat contohnya, itu juga termasuk 2.0 ya, tiket pesawat, habis itu misal tiket pesawat, habis itu kayak kita diklik BCA atau di Mandiri itu salah satu 2.0 ya. Nah habis itu paling utama yang terjadi di 2.0 adalah sentralisasi data, jadi semua tersentral. Jadi intinya adalah kayak semacam gini, contohnya kayak Facebook itu punya sentral data, punya Facebook, tapi itu bukan punya kita. Jadi kita cuma mengisi konten ke Facebooknya aja, Bang. Kayak Google juga kita ngisi konten, tapi semua data itu miliknya si entity itu. Jadi kayak bank juga kita punya miliknya entity kita juga. Itulah eranya 2.0. Jadi makanya kalau bisa disebut ya kita ini sebagai produknya, karena kita memberikan kita sebagai produknya karena kita mengisi data di sana. Itulah arah dari web 2.0 ya. Habis itu next selanjutnya, nah baru ke web 3.0. Nah jadi di web 3.0 ini paling utama ya membedakan antara ya tadi web 2.0 tadi adalah sentralisasi data di mana entitasnya, dokumen semua tersentral di satu tempat, tapi kalau di 3.0 itu terdesentralisasi, jadi semua terpisah di mana-mana. Jadi
bisa jadi sekarang jadi kayak contoh di situ dibilang disebutkan di poin nomor 2 Web 2.0 tuh datanya storage di single database ya, atau single database atau single entity si perusahaan itu ya. Jadi misalnya kayak Facebook tadi punya Facebook sendiri. Nah sekarang itu semua terpecah, dan terpecahnya itu biasanya sekarang teknologinya menggunakan blockchain atau peer-to-peer node server seperti itu ya. Nah di situ secara bedain juga karena tadi Web 2.0 kita disebut sebagai produk, tapi kalau di Web 3.0 kita itu sebagai content owner. Salah satu contohnya ya mungkin Obsidian for WhatsApp, Odyssey, Library, YouTube for ini dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi akan hal-hal itu gitu. Dan salah satu salah satu feature yang sekarang selalu sering ada di Web 3.0 adalah contohnya adalah kayak transfer uang ya, transfer uang dari satu rekening ke rekening yang lain gitu ya. Contohnya sekarang kalau dulu kita kalau zaman di 2.0 kita transfer rekening dari misalnya dari Bank BCA ke Mandiri atau mungkin ke other exchange yang di luar negeri gitu, dari Bank BCA ke Mandiri juga gitu. Itu semua informasi kita itu kita copy sama nominalnya pindah ke Bank BRI itu sendiri, Bank Mandiri. Itu berarti ada suatu hal seperti itu. Nah, kalau di blockchain itu udah nggak seperti itu. Jadi makanya bisa jadi katanya biaya untuk transfer itu jauh lebih murah dibandingkan kayak sekarang ya, kayak sekarang transfer biasa aja ya gitu ya. Mungkin itu sekilas singkat tentang Web 3.0. Oke, nah di situ kita masuk ke evolusi industri ya. Sekarang lagi rame nih. Kadang-kadang kalau di website ada industri 4.0, tapi kok apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi evolusi industri itu sudah sampai ke 4.0 gitu ya. Apa itu 4.0? Jadi mungkin saya langsung skip aja langsung ke 3.0 ya isinya. 3.0 karena 2.0 sama 1.0 itu adalah yang masih manual teman-teman. Jadi kalau di 3.0 itu di dalam slide ini bisa dibaca kira-kira adalah pada tahun 190-an evolusi itu sudah mulai tahun 90 itu mulai menggunakan namanya manufacturing-nya menggunakan computing ya. Jadi mulai menggunakan komputer dan mereka mengetahui bahwa komputer ini bisa mempercepat masa dari industri gitu. Jadi makanya gitu. Jadi itu yang disebut di tahun inilah sebenarnya masa-masa era dari komputer dan tahun 90-an. Nah, habis itu di industri dan komputer dan sampai sekarang gitu ya, semuanya dipakainya. Nah, jadi sekarang kelebihannya apa nih industri 4.0? Jadi kalau Bapak tadi tahu bahwa tadi industri komputer sudah di situ, otomisasi robot juga sudah di sana semua di 3.0. Jadi sebenarnya apa sih di industri 4.0? Jadi industri 4.0 itu adalah sebenarnya nge-grab data dari 3.0. Nah, kira-kira apa nih yang di 3.0 ini yang ada gitu kan? Jadi makanya mulailah sekarang di era di 4.0 itu adanya artificial intelligence dan big data. Jadi untuk menggrab data-data yang dari 3.0 nanti diolah di industri 4.0, habis itu diubah menjadi artificial intelligence dan big data. Mungkin saya bisa jelasin di sini kira-kira 6 aspek ya dari industri 4.0 itu sendiri. Yang tadi saya sebutkan juga tadi ada big data ya, habis itu RFID teknologi ini udah lama sebenarnya, tapi diterapkan juga di industri 4.0. Cloud computing yang dari tadi Pak Iksan juga jelasin panjang lebar mengenai tentang cloud computing juga masuk di dalam industri 4.0. Internet of Things sekarang ya, kayak contoh-contoh sekarang rumah-rumah sudah pada pakai smart home, ada beberapa teknologi-teknologi seperti Bardi dan segalanya itu masuk di Internet of Things, atau Bapak bisa belajar Arduino dan semua itu bagian dari IoT ya gitu ya. Jadi kita bisa mengembangkan dia bisa memanage rumah kita, atau misalnya kita mau manage kandang kita, memanage misalnya akuarium kita misalnya secara simpel aja gitu kan. Itu adalah beberapa ada teknologi-teknologi dari IoT. Habis itu artificial intelligence berarti kecerdasan buatan, berarti artinya adalah mengambil dari segala kegiatan-kegiatan yang ada di sekarang, habis itu dibikinlah suatu teknologi buatan sehingga bisa kita tidak perlu lagi mengerjakan, biar si artificial intelligence yang bisa mengerjakannya. Habis itu mesin to mesin ya juga sama. Oke. Nah, habis itu tadi poin deck ini tadi saya hide sebenarnya, tapi setelah itu saya hidupkan lagi ya sebenarnya. Jadi mungkin menambahkan dari Pak Iksan tadi sebutkan tentang cloud computing dan segalanya. Jadi sebenarnya 7 poin ya tadi untuk kita memilih satu cloud provider. Pertama adalah
si vendor itu punya sertifikat standar, nggak ada beberapa ISO nggak di sana. Habis itu teknologi dan roadmap-nya si perusahaan itu, jadi bisa dicek ya teknologi dan roadmap-nya. Habis itu apakah dia memiliki data security, data governance atau keamanan di data centernya dia. Habis itu ada certificate excedency dan partnership, ada kontrak komersial SLA, jadi di sini ada ditanyakan SLA si vendor itu sendiri. Habis itu dia support untuk migration support gitu ya, migration atau vendor locking atau exit planning. Exit planningnya bagaimana sih ini, misalnya misalnya saya udah stop nih di cloud kilat gitu, saya mau pindah ke cloud yang lain gitu. Nah itu gimana nih, di sini ada poin ke-6 tuh gimana bisa ditanyakan ke para vendor-vendor yang di cloud. Habis itu tentang yang paling terakhir adalah business health si company. Jadi kita lihat company profile-nya dia. Jadi kayak contoh tadi saya udah jelasin cloud kilat kita udah tahu dari tahun 2007 ya. Jadi cukup lama sampai sekarang tahun 2002. Jadi udah bermain. Jadi mungkin itu adalah salah satu poin dari poin ke-7 kami itu tentang business health dan company profile-nya. Oke. Nah, habis itu ini kita next slide ke multi cloud, hybrid cloud ya. Tadi Mas Iksan jelasin panjang lebar tentang cloud, IaaS, PaaS dan segalanya. Sebenarnya konsep cloud itu sekarang sudah menjadi besar ya. Jadi kita tuh gak cuma megang, pertamanya kita megang diri kita sendiri ya, private itu kayak rumah kita sendiri, kita pegang satu rumah, ternyata kita bisa sewa rumah satu lagi, tapi ternyata rumah kita satu lagi itu kita anggapnya itu cloud ya, pegang rumah satu, tapi kita bisa integrasikan ke rumah-rumah lain, jadi kita kayak punya kos-kosan tuh begitu banyaknya gitu. Jadi salah satu contohnya misalnya kita private cloud kita, habis itu terintegrasi dengan cloud misalnya di AWS, ya ada VPN side to side di antara situ, habis itu kita karena di AWS misalnya kita tidak mempunyai teknologi dalam bidang misalnya email, jadi kita bisa menggunakan Office 365. Habis itu dari sana ternyata kita mempunyai konsep untuk membuat aplikasi web mobile gitu ya, web mobile sebenarnya di sana. Habis itu kita mau coba menggunakan ya karena kita lebih firm, lebih comfortable dengan Firebase, kita juga pakai Firebase untuk push notification seperti itu. Nah, habis itu baru dibantu lagi misalnya ditambahkan lagi misalnya dengan cloud kilat. Di sana ada backup service dan segala. Jadi semua layanan-layanan di cloud itu kita bisa lihat bentuknya, habis itu kita bisa integrasikan dan kita juga bisa bikin mereka saling terkonek. Jadi kita bisa kayak anggapnya kita tuh merangkul semua teknologi itu bersama kita, dan kita gunakan semua masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan bisnis yang ada yang di saat ini lagi tantangan kita sendiri. Itu multi cloud dan hybrid cloud ya. Oke, nah di situ 7 current teknologi. Di sini saya membedakan menjadi 7 ya. Di sini saya bedakan menjadi 7, yaitu pertama compute. Compute itu sendiri ya sama kayak tadi. Compute itu berhubungan dengan server itu. Di sana kita bisa mempelajari tentang operating system ya. Jadi kalau banyak operating system yang ada seperti Linux, ya ada Red Hat dan segalanya. Habis itu kalau ada Windows juga masih ada saat ini. Habis itu di dalam compute itu biasanya ada hypervisor ya. Jadi untuk virtualization ya saat ini sering banget menggunakan virtualization. Habis itu virtual machine, load balancing ya untuk menstabilkan untuk membagi antara load dari salah satu server dengan server lain karena ya bersamaan. Habis itu tadi ada namanya auto scale, itu jadi supaya server itu bisa auto scale. Dalam arti auto scale itu bisa misalnya kebutuhan VM itu misalnya kita misalnya di 2 GB, memori misalnya di 2 GB, tapi kita mau auto scale ya, misalnya auto scale-nya sebagai horizontal, jadi memorinya bisa naik, prosesnya bisa naik pada saat di peak tertentu. Nah, itu habis itu kedepannya lagi bisa turun lagi. Nah itu adalah auto scale, atau auto scale-nya vertikal gitu misalnya. Jadi VM kita misalnya kita set ada 2, itu kita pakai teknologi load balancing gitu. Nah pada saat lagi peak tertentu server kita 2 ini nggak kuat, jadi dia otomatis bisa men-scale ke selanjutnya. Jadi dia copy VM yang satu ini, di-copy, di-replicate, akhirnya dengan kerjasama dengan itu, jadi kita bisa punya 4-5 server, tapi setelah tertentu, keadaan kondisi peak tertentu sudah tidak lagi ini, dia balik lagi ke 2 atau balik lagi ke 1 VM, seperti itu. Mungkin itulah konsep sedikit dengan auto scale. Habis itu database ya, mungkin Bapak Ibu sekarang udah sering dengar ya kalau database ya, jadi ada SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, habis itu sekarang ada
database yang baru yang mau SQL itu juga bisa. Habis itu kalau teknologi mungkin ada teknologi mirroring, teknologi clustering, nah itu bisa dilakukan seperti itu. Nah ini beberapa teknologi clustering sama teknologi mirroring mungkin ada beberapa di vendor-vendor cloud itu sudah built-in, jadi dia bisa replicate otomatis ke data center yang lainnya. Habis itu di storage itu ada SSD ya untuk jalan lebih cepat. Habis itu ada simple storage service S3 yang sekarang. Habis itu teknologi untuk sharing antar storage itu EFS atau NFS. Habis itu storage gateway untuk file sharing biasanya dipakai, atau dan paling utama adalah backup storage itu di bidang current teknologi di bidang storage. Sedangkan di container itu ya teknologi yang terbaru sekarang, semua orang bilang go to Docker, move to the container. Nah itu sebenarnya adalah awal mulanya adalah virtual machine kita punya banyak di dalam VM itu kan sebenarnya mesin kita sendiri. Habis itu kita punya banyak di situ, dalam isinya ada aplikasi A, B, C, D. Nah kalau di dalam Docker itu kita konsepnya adalah kita harus memisahkan. Jadi satu Docker kecil itu aplikasinya ditaruh di A doang. Jadi misalnya tadi aplikasi kita ada 3, bisa A, B, C, D. Gitu kan, A, B, C, D ada 4 gitu ya. Habis itu dengan Docker ya, jadi Dockernya ada 4. Tapi kelebihan dari Docker itu sendiri juga cukup banyak, bukan artinya jadi saya ngabisin duit dong, saya punya satu mesin di virtual mesin cuma 1, tapi saya bisa isi 4 aplikasi, bukan seperti itu. Tapi di Docker sendiri ada beberapa profit di Docker, jadi kayak semacam startup lebih cepat dan segalanya itu di Docker. Jadi mungkin nanti bisa dibikin spesialisasi aplikasi masing-masing. Jadi makanya tadi saya bilang kalau aplikasi di VM ada 4, mungkin di Docker di VM cuma 1, jadi ada 4 aplikasi. Tapi di Docker mungkin kita bikin jadinya spesialisasi. Jadi satu Docker ini isinya aplikasi ini, satu Docker ini isinya gitu. Nah, habis itu beberapa teknologi lainnya kalau di AWS itu ada Amazon Lifestyle, itu lebih agak sedikit mengimplementasi seperti Docker. Habis itu ada Kubernetes ya, tadi ada itu Kafka, itu adalah teknologi untuk si Dockernya sendiri. Habis itu ada serverless ya, kata namanya server, habis itu less berarti tidak membutuhkan server. Jadi kita tidak perlu menginstal virtual machine sebenarnya. Jadi dari situ kita cuma pakai. Habis itu kita nggak perlu install SQL, sudo apt get MySQL dan segalanya, kita nggak perlu lakukan itu. Tapi kita tinggal bilang saya butuh MySQL, memori sekian, ininya sekian, database sekian, langsung install, langsung diinstal, insert terjadi. Habis itu ini, nah itu teknologi itu disebut RDS gitu ya, RDS database. Habis itu Docker tadi juga salah satu bagian dari serverless. Habis itu kalau di Azure itu ada namanya App Service, itu juga salah satunya. Habis itu yang terbaru sekarang di AWS dan di Azure adalah ada Lambda AWS atau Azure Function. Nah, habis itu di teknologi machine learning ada reporting ya, dan machine learning mesin. Jadi ini kalau di cloud itu lebih enak banget mengenai ini. Kalau misalnya bukan di virtual machine ya, jadi ada beberapa teknologi di cloud computing itu adalah kita tidak perlu lagi install beberapa membentuk untuk sebagai virtual machine, tapi kita tinggal bilang kita butuh nih virtual machine dengan spesifikasi database-nya sekian, datanya sekian, itu kita bisa langsung create dan kita langsung bisa gunakan di mesin seperti ini. Habis itu di web mobile application itu yang paling sering ya, paling utama nih anak-anak kampus sekarang sering pakai, yang zaman sekarang adalah going to mobile gitu ya, pindah mobile, semua mobile application. Jadi beberapa layanan karena teknologi di mobile application yaitu location service ya, seperti kayak di Google ada GPS. Habis itu push notification, itu untuk kalau di handphone kadang-kadang Bapak Ibu suka lihat ada push notification, nah itu teknologi di web mobile. Habis itu ada API gateway, jadi semua aplikasi digunakan pakai API. Habis itu ada SMS gateway untuk SMS-nya di mobile application. Oke. Nah, mungkin itu saja presentasi saya mengenai Hybcode Block tentang sore ini gitu. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas materinya kepada Pak Agusto. Semoga materinya bermanfaat dan pastinya bermanfaat sekali untuk kami semua yang ada di sini. Sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita pamit dulu ya. Nanti akan saya undang lagi Pak Agusto untuk hadir di sini bersama Pak Ihsan. Oke, setelah sesi materi tadi yang super padat dan berbobot ya,
kita di sini menerima banyak sekali pertanyaan. Sepertinya audiens ini sangat antusias ya dengan materi yang Pak Ihsan dan juga Bapak Agusto sampaikan. Ini untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan dari Arya Nadi IC. Izin tanya sekarang saja ya, mumpung belum lupa. Bagaimana persiapan Cloud Kilat menghadapi quantum computing, karena concern kita semua bahwa quantum computing akan merontokkan cyber security atau keamanan data. Terima kasih. Ya, mungkin ini pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Agusto ya, karena dituliskan di situ Cloud Kilat nih. Bagaimana nih Pak Agusto cara Cloud Kilat menghadapi quantum computing? Oke, jadi kalau mengenai cloud quantum computing atau cyber security, sebenarnya kita juga udah punya beberapa engineer yang cukup mumpuni skillnya. Jadi kita selalu memantau semua semua virtual machine, semua layanan kami. Kayak contohnya tadi Pak Iksan sebutkan, kita ada kadang-kadang ada kirim email tentang server itu ada kebutuhan maintenance seperti itu. Jadi dengan saat itu kita berharap kita akan selalu patch semua sistem kami. Dan juga mengenai teknologi, ya dengan bertambahnya teknologi, misalnya udah mulai kita penggunaan hardware dan sebagainya besar, kita bakal mengganti juga hardware kami juga untuk jadi lebih cepat, lebih baik seperti itu. Supaya layanan kami juga makin lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Agusto atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Denny Rizky. Izin tanya Pak, terkait implementasi transformasi digital dalam hal ini cloud computing, menurut Bapak terkait SDM sendiri, adakah strategi yang patut dijalankan saat implementasi solusi cloud computing ini supaya sesuai dengan target yang kita inginkan? Serta faktor penentu apa yang menentukan suatu bisnis harus implementasi solusi cloud ini? Ya, mungkin saya lempar dulu pertanyaan ini ke Pak Ihsan deh. Gimana nih Pak Ihsan? Oke, terima kasih banyak Mbak Lika dan Pak Denny Rizky. Wah, ini luar biasa sekali nih pertanyaannya. Masya Allah, mantap. Jadi gini Pak Denny Rizky, mungkin tadi di slide yang saya tampilkan juga itu menampilkan bahwa dalam adopsi sebuah TI adopsi TI itu ada beberapa faktor ya ketika kita ingin melakukan adopsinya. Yang satu ada faktor teknologi, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. Nah, ketiga faktor ini yang akan mempengaruhi ketika kita akan melakukan sebuah adopsi TI khususnya dari cloud computing ini. Nah, kalau untuk masalah SDM pada dasarnya itu dia mengambil ranah dari faktor organisasi. Nah, di faktor organisasi ini ya yang saya lihat ya dari penelitian yang saya lakukan juga, itu yang paling mempengaruhi itu adalah bagaimana dukungan manajemen puncak. Jadi kita misalnya nih belum dari manajemen puncak, kita memiliki ide ABCD sampai Z gitu kan, ingin mengadopsi cloud computing, mengadopsi ABC dan sebagainya, tetapi dari top manajemen tidak merasa membutuhkan itu, tidak melakukan dukungan secara penuh, ya kan, tidak sepenuhnya memberikan dukungan, itu tidak akan bisa melakukan adopsi tersebut gitu. Jadi yang pertama banget harus dipikirkan secara SDM adalah memang itu mendapat dukungan penuh dari manajemen puncak. Nah, ketika dari manajemen puncak itu sudah ACC lah, udah approve, dia pasti akan mengeluarkan regulasi-regulasi ya yang mengharuskan dari tiap timnya itu gitu kan untuk misalnya melakukan adanya pelatihan, kemudian adanya misalnya workshop dan sebagainya, mendatangkan narasumber memang yang berkualitas, pakar misalnya kayak Prof Ono gitu kan. Nah, itu tuh salah satunya. Gitu. Jadi yang pertama kali banget itu sebelum masuk kepada yang terkait SDM sendiri ya, strategi yang paling banget dasar basic yaitu adalah harus adanya dukungan manajemen puncak. Satu. Nah, kemudian faktor penentu apa yang menentukan suatu bisnis harus implementasi solusi cloud ini. Nah, kita kembali lagi kepada 3 faktor tadi, teknologi, organisasi, dan juga lingkungan gitu kan. Kita harus menelah gitu kan dari faktor teknologi sendiri gitu kan, apakah memang sudah dirasa kita
bisa meningkatkan gitu kan, meningkatkan kinerjanya seperti itu kan, bisa meningkatkan kinerja perusahaannya atau kita malah menghambat dan sebagainya. Kemudian tadi dari faktor organisasinya itu dari manajemennya gitu kan, dari top manajemennya. Kemudian dari faktor lingkungan adalah bagaimana kita bisa melihat nih lingkungan itu lebih ke arah di mana kita perusahaan itu menjalankan bisnisnya tidak hanya secara regional tetapi di industri apa saja gitu kan. Ketika kita melihat kompetitor kita sudah melakukan adopsi tersebut dan ternyata yang benar-benar head to head gitu ya, apple to apple, dan bisa memberikan dampak yang positif. Nah di situ kita mulai bisa mengkonsiderasi kita sudah harus melakukan adopsi TI tersebut gitu kan, khususnya cloud. Karena gini, ada yang menarik juga ketika saya melakukan penelitian di salah satu perusahaan X gitu kan, perusahaan asal Korea, CEO-nya juga kenalan saya gitu kan. Nah dia ketika melakukan implementasi gitu kan cloud computing dengan jumlah atau size dari perusahaan atau peran perusahaannya itu tidak terlalu besar gitu ya, masih kecil gitu kan, tetapi dia sudah menggunakan teknologi atau cloud yang memang too advance, yang ada itu malah menghambat karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Tetapi ketika dia merasa gitu kan, ini kayaknya secara ukuran perusahaan sudah mengharuskan untuk melakukan atau mengadopsi TI ini, ketika dia mengadopsinya maka itu akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi maupun kinerja operasional perusahaan tersebut. Jadi dibalik lagi ketika SDM harus dilihat dulu bagaimana manajemen puncak memberikan dukungannya gitu kan, karena kalau enggak ya bisa dibilang ya untuk khususnya mungkin di Indonesia gitu kan, ya udah wassalam gitu kan. Tetapi ketika misalnya dari segi keseluruhan kita yang harus melihat gitu kan dari banyak aspek gitu kan, faktor teknologi, faktor organisasi dan faktor lingkungan. Jika memang dari peserta ini ada yang tertarik gitu ya untuk membaca hasil penelitian saya gitu kan untuk diimplementasi secara lebih lanjut, saya akan feel free gitu kan untuk membagikan hasil penelitian saya, membagikan jurnal saya. Siapa tahu bisa menjadi bahan consideration Bapak Ibu sekalian. Bisa nanti email saja ke saya, akan saya taruh di chat Zoom ini. Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya, semoga menjawab dari pertanyaan Pak Denny Rizky. Saya kembalikan ke moderator atau host. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya, jawabannya juga panjang banget nih. Dan ternyata Kak Denny Rizky ada pertanyaan lanjutan nih. Akan saya lempar ke Pak Agusto deh. Ini pertanyaan selanjutnya. Saat company ingin implementasi solusi cloud computing ini, adakah tips dalam menentukan cloud provider yang cocok sesuai kebutuhan? Karena kita tahu ancaman maupun tantangan terkait security dan lain-lain akan berpotensi muncul ke depannya. Begitu, silahkan Pak Agusto. Iya, jadi sebelum dari pertanyaan ini saya sempat lihat tadi Mas Rizky memang menarik itu, sehingga saya tadi menghidupkan deck saya satu, yaitu tentang presentasi tentang 7 poin how to pick cloud service provider. Nah itu mungkin bisa jadi acuan ya. Jadi dari sana mungkin yang saya highlight pertama adalah Pak Rizky bisa tanyakan bagaimana tentang certification standar dari perusahaan itu sendiri. Habis itu mungkin SLA-nya bagaimana si perusahaan itu. Habis itu kalau misalnya tadi exit planning-nya gitu kan, exit planning-nya di perusahaan, kalau misalnya Bapak udah berhenti layanan di sana, bagaimana, apakah data bisa diambil atau gimana, atau seperti apa di sana, bisa ditanyakan ke vendor itu juga. Dan habis itu ya sebelum dari tiga poin-poin tadi mungkin bisa lihat dari websitenya. Jadi misalnya provider ini udah cukup lama gitu. Jadi ada business health dan company profile, itu juga bisa jadi acuan pertama sebelum Bapak mau melakukan interview untuk cloud mana yang Bapak mau coba layanan servisnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya kepada Pak Ihsan dan juga Pak Agusto. Ya, sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua yang mau menggunakan fitur Raise Hand, boleh untuk menggunakan fitur tersebut agar bisa langsung bertanya kepada dua narasumber hebat kita, yaitu Pak Ihsan dan juga Bapak Agusto. Baik, setelah itu kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya begitu ya. Ini dari Kak Alvin Bonora.
Dengan segala kemudahannya, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dari sisi keamanan informasi saat semua sudah pindah ke cloud? Ini ditujukan kepada Om Agusto mungkin ya. Oke, jadi ya memang cloud itu sebenarnya lebih condong karena menggunakan IP public ya. Jadi sebenarnya semua dikasih IP public, habis itu ya udah. Jadi karena ada IP public ya bisa dibuka gitu kan. Habis itu kalau di rumah itu kayak sama macam kayak rumah kita. Kalau private cloud itu seperti rumah kita sendiri. Jadi di sana ya kita kunci ya. Jadi orang juga nggak bisa masuk. Siapa yang masuk kita iniin. Jadi kalau di cloud itu mungkin ada beberapa attacker yang tanpa kita setujui udah masuk gitu. Kayak contohnya di DOS gitu ya. Nah jadi salah satu yang sebagai keamanan yang harus dipastikan adalah tolong dong tutup semua beberapa pintu-pintu atau kalau kita sebut firewall ya. Jadi misalnya port-port yang nggak kepake ya ditutup aja gitu. Jangan dibuka. Jadi karena itu jadi ladang dari si itunya. Habis itu mungkin ya tadi juga bisa juga di-update juga si operating systemnya supaya dia lebih up to date. Tadi portnya, habis itu mungkin ditambahkan peripheral tertentu yang mungkin bisa mendukung tingkat keamanan. Contohnya tadi kita bisa tambahkan firewall ya gitu, karena virtual machine itu baru virtual mesinnya sendiri. Sedangkan kita ada peripheral lainnya yang bisa mendukung si server virtual kita ini supaya tidak di-attack oleh orang lain. Jadi contohnya kita tambahkan firewall sehingga data aplikasi kita tidak langsung interaksi langsung dengan IP public. Dan habis itu contohnya lagi misalnya SQL database gitu ya. Database itu kan kalau kita bikin di virtual machine VM database-nya IP public. Nah, itu kita bisa misalnya kalau di cloud computing kita bisa namain virtual LAN. Jadi di mana kalau dibilang virtual LAN berarti nanti kita akan dapat dua IP nih. IP public sama IP LAN. IP lokal gitu ya. Tapi di dalam lingkungan si VM kita sendiri. Nah, situ mungkin aplikasinya itu nanti misalnya database-nya itu pakai virtual LAN. Jadi si server nanti tidak perlu si aplikasi tidak langsung akses internet langsung dari ke IP public tapi langsung dari private LAN aja. Jadi itu lebih ini. Habis itu kita tutup si private IP si server SQL ini supaya tidak langsung interaksi langsung dengan IP public. Mungkin kira-kira itu sih tambahan yang kita bisa berikan ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Agusto atas jawabannya. Mungkin Pak Ihsan bisa menambahkan sedikit dari jawaban Pak Agusto tadi? Oke, sebetulnya jawaban Pak Agusto itu sudah luar biasa banget ya. Sudah menjawab semuanya. Mungkin sedikit tambahan dari segi application-nya gitu ya. Dan juga ketika pemilihan cloud provider-nya. Pertama dari segi aplikasinya jelas kita harus memperhatikan bagaimana kita membuild sebuah aplikasi tersebut gitu kan, encryption yang digunakan gitu kan. Ketika tadi database juga kita bisa saja melakukan encryption ya terkait data-data yang memang kita submit di situ gitu kan, sehingga ketika memang mereka menerobos masuk langsung kepada database dari mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa karena semua datanya terenkripsi. Satu, yang kedua adalah ya ada yang namanya tadi mungkin IP public dan sebagainya. Nah, itu termasuk untuk ini mungkin terkait dari API gitu, kita bisa mendapatkan whitelist gitu kan, IP whitelist di mana yang memang bisa mengakses aplikasi ataupun layanan kita yang memang sudah terapprove ya, atau memang diizinkan terallow gitu. Terus habis itu kemudian yang biasanya saya lakukan sih dari kedua itu gitu kan, kemudian bisa menggunakan token dan sebagainya, selain dari memang memperbarui dari segi operating system dari layanan cloud yang kita gunakan. Nah, selain itu dari segi aplikasi yang kita memang build, kita juga harus memperhatikan dari cloud providernya. Mereka itu apa saja mereka propose gitu kan, apa saja mereka janjikan gitu kan. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan gitu kan. Ini CloudKilat one of yang bagus gitu kan. Nah, ini bisa dijadikan bahan consideration gitu kan, untuk dijadikan atau digunakan sebagai aplikasi kita dan sebagainya. Jadi bagi lagi kita harus pintar-pintar ketika melihat gitu ya, melihat dari
fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh sebuah layanan cloud gitu kan. Jangan males lah ibaratnya, jangan malas untuk baca. Ibaratnya kita udah nulis panjang lebar gitu kan, sebagai pemberi layanan udah nulis panjang lebar apa saja fiturnya, apa saja yang masuk di dalam fitur tersebut atau layanan tersebut, ada yang atau yang tidak dan sebagainya. Itu kita harus melihat SLA-nya, benar harus melihat dari documentation yang diberikan sehingga kita tidak ada configuration gitu, karena pada dasarnya masalah keamanan, masalah security itu mostly adalah karena kelalaian kita gitu kan dalam membaca documentation gitu kan. Ibaratnya kita bisa menggunakan sebuah query yang secure, tetapi karena kita tidak membaca documentation gitu kan, malah mendapatkannya atau menggunakannya query yang tidak secure. Nah itu yang kemudian memberikan celah-celah keamanan informasi seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Alika, tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ihsan atas jawabannya. Ini panjang juga ya jawabannya. Pertanyaan-pertanyaannya ini bagus-bagus sekali ini berarti ya. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Sofian. Izin bertanya, jika kita sudah percaya dengan cloud dan data sudah kita simpan di sana semua, adakah kemungkinan cloud server itu mengalami tutup atau kita bisa akses cloud kita? Apa tindakan penyedia layanan tersebut? Terima kasih. Maksudnya mungkin jika kita tidak bisa mengakses ke server cloud tersebut mungkin ya. Iya, mungkin ini bisa saya bantu. Iya, pertanyaannya ditujukan kepada Pak Agusto. Silakan. Oke, mungkin ini saya jelasin di prosedur di Cloud Kilat ya. Jadi kalau di Cloud Kilat kami pada saat Bapak Ibu ingin melakukan exit plan, tinggal beritahu ke kami. Habis itu virtual mesinnya atau data yang ada di dalam itu nanti kita bisa zip atau jadiin ISO ya. Habis itu kita kasih link untuk the download seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu exit plan ya. Jadi tapi kalau misalnya kalau contoh di salah satu kayak contoh di AWS atau di Azure mungkin kadang-kadang suka diberikan kalau untuk email ya, contohnya kalau email dia biasanya kadang-kadang dikasih delay satu bulan, tapi 1 bulan itu aplikasinya itu read only, jadi itu dikasih waktu untuk bisa mengambil data-data itu semua gitu. Mungkin kalau di AWS sama Azure seperti itu, tapi kalau di kami mungkin yang tadi saya jelaskan mungkin itu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Agusto atas jawabannya. Kita tahan dulu, saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ihsan dan juga Pak Agusto, bisa langsung memanfaatkan fitur raise hand, boleh langsung dipencet aja biar bisa langsung berbicara dengan kedua narasumber kita ini. Iya, baik, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Dari Kak Bagas Rudi, sore mau bertanya, apakah penggunaan public cloud bisa mereduce dari sisi cost expense? Lalu, bagaimana dengan penggunaan konsep hybrid cloud antara on-premise dan public cloud? Apakah dari sisi cost bisa lebih efisien atau malah sebaliknya? Terima kasih. Baik, kepada Pak Agusto, boleh mohon dijawab? Oke, ini penjelasannya dari tadi di Mas Ihsan sudah banyak ya mengenai apa keuntungan dari public cloud sendiri ya. Jadi kalau bisa dibilang pertama kali yang terreduce ya di public cloud itu adalah kita tidak perlu menyediakan internet bandwidth yang memadai. Jadi kalau kayak tadi kita akan cek ya. Kalau ke perusahaan cloud kita tanya internet kamu berapa bandwidthnya? Oh segini. Saya dapatnya berapa gitu kan. Nah kalau misalnya lebih bagus tempat kita ya ngapain kita ini, karena kita butuh high speed untuk mengakses aplikasi kita lewat ke cloud itu. Nah, itu mungkin salah satu reduce bandwidth ya. Jadi dengan reduce bandwidth mungkin karena kita dulu pengen setup suatu aplikasi suatu server cloud atau bukan server cloud, kita mau setup suatu server data center di tempat kita, ternyata kita harus pikirin ternyata diakses 1.000 orang itu berapa bandwidthnya, atau diakses 2.000 orang itu berapa bandwidthnya, itu kita harus pikirkan. Habis itu satu di internet. Yang kedua pasti adalah listrik juga perlu. Habis itu tingkat belum listrik, habis itu pendingin dari si server itu sendiri. Habis itu juga lebih ke power supply si servernya. Jadi pada saat misalnya listrik mati, jadi kalau company kita
sering ada beberapa suka mati listrik, itu kan mempengaruhi si server kita. Bisa jadi lama-lama server kita ada yang korup. Jadi contoh hard disknya misalnya gitu. Jadi itu mungkin jadi salah satu yang banget mereduce ya cost dari situ. Habis itu ya mungkin dari sisi di infranya seperti itu. Belum lagi dari sisi lisensi juga nanti akan teredus juga dengan menggunakan cloud juga gitu ya. Ya saya ada sebenarnya satu presentasi mengenai itu, mungkin nanti bisa saya bagikan kalau misalnya Bapak bisa kirimkan email ke saya, nanti saya akan ada satu template di situ tentang kira-kira mereduce dari on-premise ke cloud itu seperti apa. Jadi atau di internet juga sebenarnya udah banyak sih hal-hal seperti itu. Jadi apa sih yang kita kurangi dari si ini, dari on-premise tapi ke cloud itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa bahas tentang infrastruktur kami jadinya berkurang nih, tapi sebenarnya banyak posisi-posisi tadi kayak tadi listrik, internet dan segalanya itu adalah bagian dari reduce cost itu. Habis itu penggunaan konsep hybrid cloud antara on-premise dan public. Lalu bagaimana dengan penggunaan konsep hybrid cloud antara on-premise dan public cloud? Apakah sisi cost lebih efisien atau malah sebaiknya? Ini bisa dibilang bisa lebih efisien atau juga kadang-kadang juga masalah sebaiknya, tergantung. Jadi kenapa bisa dibilang lebih efisien? Ya contohnya ada misalnya private cloud kita, memang kita tidak perlu akses itu ke internet, ya jadi berarti kita tidak perlu taruh di cloud, jadi kita bisa akses ke sana. Jadi beberapa hal-hal yang perlu diakses di public cloud itu misalnya diakses itu bisa ditaruh di public cloud. Nah, mungkin salah satu contoh yang mungkin tidak di Infinis ya, karena di Infinis tidak ada namanya unmeter bandwidth ya pada saat di kami. Contohnya kayaknya di AWS gitu ya, di AWS itu atau di Azure itu ada namanya meter dari bandwidth ya, penggunaan bandwidthnya berapa. Jadi kalau kayak di Azure itu 5.000 bandwidth kalau nggak salah, saya lupa atau berapa, itu masih free. Selanjutnya nanti per tiap meganya itu ada tambahan biaya di situ ya. Itu adalah salah satu estimasi yang kita kadang-kadang tidak bisa tebak ya kalau itu ya, mengenai estimasinya berapa. Jadi di situ jadi lebih baik. Nah itu kadang-kadang beberapa teman-teman saya aplikasi yang banyak sekali memang diakses ya, contohnya kayak mungkin database-nya dia itu mungkin ditaruhnya di hybrid cloud-nya, jadi di private cloud-nya ditaruh di private, tapi beberapa aplikasi yang memang perlu diakses internet gitu, misalnya kayak API gateway dan segalanya, itu mungkin ditaruhnya di public cloud. Jadi mungkin itulah cara dia membuat efisiensi untuk cost di perusahaannya dia. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agusto atas jawabannya. Ini saya masih menunggu teman-teman yang raise hand nih. Ayo dong, manfaatkan kesempatan ini untuk berbicara langsung dengan narasumber kita. Jangan malu-malu. Ya, sambil menunggu teman-teman semua ada yang menggunakan fitur raise hand ini, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Renata, terkait dengan layanan cloud kilat yang sudah digunakan oleh Pak Ihsan, apakah sudah maksimal dalam penggunaannya, dan apakah Bapak akan merekomendasikan layanan cloud kilat ini ke rekan-rekan Bapak? Terima kasih sebelumnya. Aduh, saya juga menunggu nih jawaban dari Pak Ihsan. Apakah akan direkomendasikan ini cloud kilat ke rekan-rekan Bapak? Ya, silahkan. Oke, ini dari cloud kilat bayar berapa nih ya? Nggak ada yang bercanda. Oke, jadi saya menggunakan sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya, good question juga. Untuk layanan cloud kilat saya baru banget ya, untuk penggunaannya itu mungkin belum ada 2 bulan ya, baru sebulan 2 bulan saya penggunaannya, dan itu saya menggunakan yang cloud kilat VMS gitu kan, karena saya juga memang mau lebih banyak mengoprek sendiri. Tetapi ketika saat ini memang penggunaannya saya belum maksimal banget ya, karena memang dari baru waktu dari sebulan itu, kemudian saya juga masih lebih ke arah untuk explore ya, untuk ngoprek gitu kan, belum sampai untuk migrasi ya dari layanan cloud yang memang sebelumnya sudah bekerja sama dengan perusahaan saya. Mungkin cloud kilat berikutnya bisa kerjasama kali ya dengan perusahaan saya nanti ya, jadi official partner gitu kan dari perusahaan kita, sehingga kita bisa migrasi. Jadi mungkin untuk jawabannya belum banyak yang saya explore gitu kan, tetapi dari yang saya rasakan ya, untuk penggunaannya itu bagus, karena saya kemudian pernah ada kendala gitu kan, saya
bertanya open ticket, dan itu saya mendapatkan respon time yang sangat bagus gitu kan ketika saya ada masalah dan sebagainya. Itu helpdesk ataupun dari IT service management yang mereka berikan itu bagus, sehingga saya ketika mengalami hal tersebut bisa segera menemukan solusi yang tepatnya gitu kan. Nah, oleh karena itu mungkin ya untuk pertanyaan dari apakah akan merekomendasikan, jelas saya akan merekomendasikan, karena dari segi ekspertis saya, IT Service Managementnya CloudKilat ini memiliki layanan yang bagus gitu kan, walaupun memang secara penggunaan dari cloudnya saya belum maksimal karena baru 1 bulan. Mungkin itu saja sih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, oke, terima kasih nih Pak Ihsan akan merekomendasikan nih katanya, boleh banget nih. Ya. Mantap Mbak Alika. Ya, mantap banget nih CloudKilat nih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Fauza Firiski. Izin bertanya, apakah bisa jika menggunakan cloud computing dalam menyimpan big data? Jika bisa atau tidak, alasannya kenapa? Mungkin pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Pak Ihsan. Silahkan. Oke, untuk big data ya terkait cloud computing jelas jawabannya bisa gitu kan. Ini kita tidak mau membicarakan cloud provider ABC ya, tetapi jawabannya bisa gitu kan, karena dengan adanya cloud computing ini ya, itu kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan hasil ya ketika kita ingin melakukan deep learning, machine learning, bahkan tidak hanya sekedar dari big data ya, tetapi ketika kita ingin mengolah secara IoT dan sebagainya, cloud computing itu possible gitu loh. Bahkan tidak possible, memang powerful seperti itu. Jadi merupakan sebuah kewajiban ya dari cloud, penyedia layanan cloud gitu ya. Itu untuk possible men-store dari big data tersebut. Nah, tetapi memang mungkin ada beberapa penyedia layanan yang tidak capable dalam ranah untuk deep learning, machine learning, atau untuk pengolahan dari IoT dan sebagainya. Oleh karena itu baik lagi kepada penyedia layanan. Tapi kayaknya ini CloudKilat possible ya untuk hal tersebut ya, karena dia kan dari yang CloudKilat VMS-nya saja sudah bagus dari segi prosesor dan storage yang diberikan gitu ya, dan pasti itu sudah sangat mumpuni seperti itu. Jadi memang untuk cloud itu sangat bisa keperluan dari big data tersebut. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ihsan. Jadi kalau mau menyimpan big data itu sangat memungkinkan sekali ya, apalagi kalau menyimpannya di CloudKilat nih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad Yaser. Jika kita sudah menggunakan cloud, bagaimana disaster plan-nya jika koneksi kita terputus? Mengingat provider ISP kita sering sekali mengalami down. Terima kasih. Mungkin ini dari Pak Agusto bisa dibantu kali ya. Silakan Pak. Disaster plan, kalau disaster plan mungkin yang kita terapkan di Infinis Cloud atau di CloudKilat, disaster plan-nya kami punya data center lagi di Duren 3 ya. Jadi kalau sebenarnya lebih ke disaster plan yang dari kami itu adalah kalau bila serta-merta di mana kondisi webnya Bapak itu ya, sistemnya kayak contohnya kayak kemarin ada web yang down ya, gara-gara listrik mati atau kebakaran ya kalau nggak salah dari salah satu provider web gitu. Nah, sedang habis itu ternyata data-datanya pada hilang semua gitu ya. Jadi kalau di sisi kami pertama adalah virtual mesinnya Bapak itu tiap malam kami backup H-1 snapshot VM-nya, itu adalah bagian dari servis kami, tiap malam di backup. Nah, bila misalnya ingin membackupnya menggunakan periodik gitu, jadi saya di tiap retention gitu ya. Nah, di itu retention kita ada satu solusi lagi. Jadi kalau yang tadi itu free ya, tapi ada solusi lagi namanya Kilat Backup. Nah, di situ Kilat Backup Bapak bisa melakukan retensi backupnya seperti apa. Nah, habis itu di sisi kami juga yang di infrastruktur kami juga, tadi kami juga punya data center tadi di Duren 3 dan Cyber 2. Jadi sekarang semua VM 2.0 baik Infinis Cloud dan CloudKilat itu sekarang semua ada di Cyber 2 Kuningan gitu ya. Jadi bila ada terjadi masalah di Cyber 2 Kuningan itu kami akan langsung switch langsung ke Duren 3. Mungkin seperti itu. Tapi kalau disaster plan di mana ISP Bapak tidak bisa
akses ke aplikasi ya secara aplikasinya tetap online sih Pak. Jadi Bapak bisa menggunakan ESP lainnya. Mungkin saya bisa jelasin seperti itu. Mungkin ada tambahan kali mungkin dari Pak Iksan kali mungkin ada ide satu hal gitu. Ya, Boleh menambahkan ya? Iya, silahkan Pak Iksan. Oke, tadi dari yang penjelasan Pak Agusto itu memang terkait mirroring ya berarti ya Pak ya? Mirroring data ya Pak ya? Mirroring server ya? Iya Pak. Itu salah satu, itu saya tadi lupa sampaikan, memang itu salah satu benefit banget ya. Karena kalau kita tidak menggunakan layanan cloud, kita harus membuat sebuah mekanisme untuk mirroring ya. Mirroring itu, dan itu agak lumayan menguras otak sebetulnya untuk melakukan mirroring tersebut. Nah, tetapi balik kepada pertanyaan Pak Muhammad Yasser Arafat ya. Ketika memang terjadi putus koneksi ISP gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menanggulanginya? Itu lebih ke arah gini sih Pak sebetulnya, dari balik lagi kepada aplikasi, memang aplikasi yang dibuat gitu kan. Kita bisa dengan mengoptimalkan query yang digunakan gitu kan. Kemudian kita bisa memaksimalkan, misalnya kita aplikasi berbasis web gitu ya, kita bisa memaksimalkan dari services ya, MVC gitu kan, dari servicesnya gimana gitu. Intinya bagaimana kita bisa membuat atau meng-create sebuah code yang merupakan clean code, sehingga ketika kita adanya putus koneksi gitu kan, data masih tetap bisa terupload seperti itu. Atau misalnya pengoptimalan query. Nah, saya sedikit share aja, saya pernah mengalami hal tersebut gitu ya, ketika dulu zaman masih newbie lah gitu. Sebenarnya sekarang juga masih newbie gitu kan. Tetapi saya tidak menggunakan query yang optimal, sehingga query itu bebannya sangat banyak gitu kan. Let's say untuk menjalankan suatu bisnis proses itu membutuhkan 1 detik itu untuk proses query-nya. Tapi setelah saya mengoptimalkan query tersebut, saya bisa mendapatkan 0,00 sekian detik seperti itu kan. Kemudian ada yang namanya penggunaan di database itu, untuk khususnya di relational, penggunaan fitur dari indexing ya, seperti itu, indexing. Kemudian habis itu ada juga pembuatan views dan sebagainya. Jadi lebih ke arah bagaimana infrastruktur aplikasi yang dibuat kalau tidak mau mengganti ISP seperti itu. Kalau misalnya memang ya wis lah ganti aja ISP-nya seperti saran Pak Gusto, ya itu lebih baik gitu kan misalnya. Tetapi kalau dari segi aplikasi bisa diminimalisir ya, bisa diminimalisir atau dimitigasinya adalah dengan mengoptimalkan dari coding ataupun database aplikasi yang kita bangun seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Agusto dan juga Pak Ihsan. Ini padat sekali ya jawabannya, sangat bermanfaat sekali, sangat berisi sekali ini jawabannya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Dedi Hendriyadi. Izin bertanya tentang Tier 4 di Indonesia. Kenapa adopsi Tier 4 dan pembangunan data center Tier 4 di Indonesia kalah jika dibandingkan dengan Singapura yang data center size-nya 100 watt per kapita, sedangkan Indonesia baru 1 watt data center size-nya per kapita? Apakah karena regulasi atau karena faktor lain? Adakah pemain besar Indonesia di Tier 4? Terima kasih. Ya, mungkin kepada Pak Agusto ini bisa dibantu ya dengan jawabannya. Oke, ya saat ini sih Infinis Cloud memang belum tier 4, masih di tier 3. Jadi regulasi itu sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya dari sistemnya sendiri bisa beberapa vendor di Indonesia juga sudah menerapkan tier 4, dan kalau untuk yang di AWS sendiri juga dia sudah, kalau di AWS dia menerapkan tier 4. Jadi ada beberapa otomatis ya di Indonesia, katanya dia langsung naruh 3 data center di Indonesia dan tempatnya kita tidak tahu, itu bisa seperti itu. Nah, jadi regulasi itu sendiri saya kurang paham sih mengenai itu, tapi sebenarnya secara tanpa regulasi pun sebenarnya kita bisa mengimplementasi bila kita melihat bahwa kebutuhan itu memang sudah mulai arahnya ke sana seperti itu. Jadi makanya Infinis pun bila ada arah ke sana pun kita juga akan mulai berkembang untuk mengembangkan ke arah ke tier 4 gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Agusto atas jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Pak Agusto dari Kak Yonatan Bima. Izin bertanya Bapak Agusto, kenapa server cloud harus tersentralisasi?
tidak desentralisasi? Begitu pertanyaannya. Silahkan. Desentralisasi seperti yang saya terapin dari bahwa kita ada beberapa node-node di tempat lain ya gitu. Jadi kalau terdesentralisasi adalah ya makanya sebenarnya itu adalah kita punya sendiri gitu. Jadi kayak contohnya Infinis Cloud ya berarti kita punya beberapa poin sebenarnya di Infinis Cloud ini. Kayak contohnya tadi saya punya poin di Sabar 2 Kuningan, saya punya poin di Duren 3 gitu kan. Mungkin ke depannya kita bisa misalnya udah punya beberapa klien kita bisa taruh di Surabaya atau selanjutnya. Itu mungkin tetap yang kita nganggapnya sentralisasi karena yang kita pakai adalah saya punya gitu. Jadi saya tidak mempercayai data saya ditaruh di tempat lain gitu ya. Misalnya saya punya semua virtual machine ditaruh di tempat lain karena itu harus ada beberapa aspek-aspek yang harus saya harus kami pelajari supaya kita satu tim macam itu. Mungkin ya kalau itu saya paling itu doang sih saya bisa jawab saat ini. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Agusto. Mungkin Pak Ihsan ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup Mbak dari jawaban Pak Agusto. Iya, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya karena waktu kita sudah mepet ya begitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa dijawab dari Kak Danang Wahyunur. Selamat sore Pak, mohon izin bertanya. Apabila kita menyewa cloud computing dari salah satu provider yang tidak terdaftar di PSE, lalu website tersebut diblokir, apakah data kita akan tidak bisa diakses? Atau ada opsi lain untuk melakukan transfer data dari satu provider cloud computing ke cloud computing lainnya? Terima kasih. Saya sih belum ada pengalaman sih kalau mengenai PSE ya. PSE itu berarti izin ya sebenarnya ya. Lebih ke izin ya. Jadi saya belum bisa bantu sih untuk hal itu. Tapi kalau untuk memindahkan dari cloud lain ke cloud lain itu bisa dilakukan. Jadi bisa banyak topologi yang bisa kita lakukan. Ada namanya mirroring, ada namanya migration dari cloud to cloud seperti itu. Jadi banyak sih. Jadi atau misalnya menggunakan tools kami juga ada namanya Kilat Backup, itu bisa kita lakukan dengan pakai Kilat Backup untuk misalnya vendor tertentu itu tidak terregulisasi, berarti kita pindahkan ke yang regulisasi. Jadi dengan Kilat Backup itu Bapak bisa backup aplikasinya, habis itu di backupnya dalam bentuk entire system ya. Di situ ada entire system ke backup. Jadi anggapnya itu kayak si bare metalnya di backup ya, bare metal di backup. Jadi semua sistem yang sudah dibangun di dalam itu tidak perlu kita bikin lagi. Habis itu kita daftar ke provider lain lagi. Habis itu kita build sistemnya di sana. Kita build yang masih bersih ya, masih kosong itu. Habis itu di sana kita tanamkan juga agent Kilat Backup kami. Dan itu kita tinggal restore ke sana. Itu setelah dari sana ya udah tinggal ubah DNS-nya ke arah ke virtual machine yang baru. Jadi aplikasi Bapak sudah bisa diakses lagi. Mungkin itu sih kira-kira yang saya ini. Tapi kalau mengenai regulasi PSE itu nanti saya pelajari lagi. Nanti saya mungkin bisa kapan-kapan lagi saya bisa update lagi mengenai informasi itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Agusto, juga Pak Ihsan. Kami sangat berterima kasih atas ketersediaannya untuk menghadiri acara webinar kami pada hari ini. Karena keterbatasan waktu juga, mungkin sesi tanya jawab harus kami akhiri sampai di sini. Mungkin dari Bapak Ihsan dan Pak Agusto ada closing statement yang ingin disampaikan kepada kami di sini atau kepada teman-teman semua. Bisa kita mulai dari Pak Ihsan? Oke, wah ini nggak terasa ya, udah di penghujung acara aja. Oke, sedikit closing statement dari webinar hari ini ya. Sedikit aja. Cloud service ya, sebetulnya merupakan penerapan lebih lanjut dari sebuah physical server. Dengan penggunaan cloud, ya, maka kita bisa menekan biaya investasi TI yang biasanya menjadi momok sebuah perusahaan atau organisasi yang ingin menerapkan digitalisasi. Penggunaan layanan cloud pun memberikan ruang fleksibilitas ya atau elastisitas yang tadi sempat saya sampaikan yang lebih luas atau leluasa ketika kita ingin men-scale up maupun men-scale down kebutuhan dari resource IT kita.
hal ini pun dibuktikan secara studi empiris atau penelitian yang sudah dilakukan. Ya mungkin itu saja closing statement dari saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Pak Ihsan. Selanjutnya dari Pak Agusto, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada kami semua yang berada di sini. Oke, ini tambahan dari apa yang sudah dijelasin Pak Ihsan tadi mengenai cloud computing. Jadi seperti biasanya ya, kita kalau namanya pengadaan infrastruktur pasti kita akan membuat namanya, nggak mungkin cuma di 1 bulan atau 2 bulan. Jadi kita biasanya selalu bikin ini minimal ini hardware kita harus sampai setahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi makanya kita bagaimana kita nyediain prosesornya, infrastruktur dari hardware-nya, prosesor, hard disk dan segalanya itu kita siapin, nggak cuma 1 bulan. Nah, jadi dengan adanya cloud computing ini kita bisa mulai dari start from small gitu. Jadi misalnya aplikasinya baru API gateway gitu kan. API gateway dulu, belum ada aplikasi yang lain gitu misalnya. Ya udah kita bikin API gateway. Berapa kapasitas memori untuk API gateway? Ya, karena masih dalam development, ya kita bisa bikin start dari kecil gitu. Dan mulai kita nanti ke depannya kita bisa memperbesar itu. Atau mungkin yang seperti tadi Mas Ihsan bilang gitu kan, ada namanya auto scale. Jadi VM itu nanti otomatis akan menduplikasi atau jadi membesar sesuai dengan kebutuhannya itu. Jadi kita bisa dari start from small dari si cloud computing itu sendiri. Dan yang ketiga dari sisi cloud kilat atau Infinis Cloud, kita sebenarnya juga welcome gitu ya, Bapak dan Ibu juga bisa email ke customer care kami misalnya mengenai kebutuhannya. Jadi kita bisa diskusi bareng gitu. Diskusi bareng, habis itu untuk mengecek kebutuhan besar apa yang biasanya diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam bisnisnya gitu kan. Contohnya kayak kemarin ada perusahaan LMS ya di tempat kami gitu kan. Ya, dia langsung bikin aplikasinya itu gede. Jadi dia beli VM tuh gede banget gitu. Langsung besar tapi diisi semuanya gitu. Nah, kami menyarankan untuk dipisah-pisah pada saat itu. Karena kedepannya bagaimana, habis itu plan-nya gitu. Jadi kita karena habis itu mau di-hit berapa Bapak VM-nya seperti itu. Jadi bisa ada konsultasi di awal dan atau juga ada trial sekitar 1 minggu atau 2 minggu ya, nanti tergantung dari sales bisa ngasih tahu Bapak untuk mengetes sistemnya Bapak di environment kami. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Agusto. Saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi kepada Pak Ihsan dan juga Pak Agusto karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar kami pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan Bapak Ihsan dan juga Bapak Agusto bisa bermanfaat ya untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Boleh dong saya minta tepuk tangan yang meriah untuk 2 narasumber kita. Yeay. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Dan juga ada promo domain gratis dengan kode promo free domain 150 yang ada di bawah ini dengan transaksi minimal 1 tahun. Jadi ayo segera berlangganan di Cloud Kilat dan dapatkan banyak keuntungannya. Iya, cukup sekian acara webinar kami pada hari ini. Kami memohon maaf atas kekurangan yang masih terlihat dari kami dan juga kami memohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh narasumber kami. Semoga kita bisa berjumpa kembali begitu ya di webinar kita selanjutnya. Saya Alika Yosma Farelina pamit undur diri, sampai jumpa di webinar Cloud Kilat selanjutnya.